Saya Jafar Judi, NIM 13201091. Saya Agustina Wandari, NIM 13201004. Saya Nadia Firdaus, NIM 13201056. Saya Dara Puspita, NIM 13201018. Saya Yusuf Ramadhani, NIM 13201090. Pada kesempatan kali ini, Kami akan melakukan pengambilan sampel air di sungai. See you later. Bahan beserta fungsi pada metode sampling air. Yang pertama, kompor sebagai alat untuk melakukan sterilisasi. Yang kedua, panci sebagai wadah untuk menampung air pada sterilisasi. Yang ketiga, air sebagai bahan untuk merebus. Yang keempat, sarung tangan untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan sterilisasi. Yang kelima, sticky note sebagai label berisi informasi pengambilan sampel. Yang keenam, pulpen untuk menulis label. Yang ketujuh, masker untuk melindungi praktikan dari terhirupnya zat berbahaya. Kedelapan, terdapat botol gelap dan botol terang sebagai wadah untuk melakukan sampling air. Selanjutnya ada aluminium foil yang digunakan untuk menutupi botolnya, ada termos dan es batu yang digunakan untuk menjaga kualitas air sampelnya, dan ada alat tambahan seperti gunting yang digunakan untuk memotong tali rapia, penjepit yang digunakan untuk mengangkat botol yang telah disterilkan, dan tali rapia yang digunakan untuk mengikat botol pada saat pengambilan, dan pemberat yang digunakan untuk memudahkan botol masuk ke dalam air. Sebelum melakukan metode sampling air, kita melakukan proses sterilisasi terhadap wadah sampel. Kita masukkan botol berwarna gelap ke dalam air dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kita masukkan wadah botol yang berwarna terang. Pastikan semua bagian botol terrebus. Setelah botol telah direbus selama 15 menit, kita lakukan pengangkatan terhadap botol. Langkah selanjutnya, dilakukan pencucian botol sebanyak 3 kali dengan menggunakan air sampel. Yang pertama, pencucian botol kaca gelap dengan menggunakan air sampel sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pencucian botol kaca terang dengan menggunakan air sampel sebanyak 3 kali. Sebelum melakukan pengambilan sampel, pasang pemberat untuk memberatkan botol agar mempercepat proses pengambilan sampel air. Pengambilan kedua sampel air dengan menggunakan wadah bening. Pertama, turunkan wadah sampel ke arah permukaan air. Pastikan untuk berlawanan dengan arus sungai. Usahakan tenggelam sejauh 20 cm, kemudian angkat kembali sampel jika dirasa sudah cukup. Selanjutnya, untuk wadah botol gelap, lakukan langkah yang sama seperti pada botol sebelumnya. Hanya saja, dilakukan pengambilan di titik sampel air yang berbeda. langkah selanjutnya setelah dilakukan pengambilan sampel adalah menutupi atau melapisi sampel air dengan menggunakan aluminium foil sebelum dimasukkan ke dalam cool box, yang gunanya untuk menjaga sampel agar tetap aman dan tidak terpengaruh atau terkontaminasi dengan zat-zat lainnya. Setelah botol dilapisi oleh aluminium foil, maka akan diberikan label pada botol sampel berupa identitas dengan format yaitu nama contoh air, lokasi, waktu pengambilan sampel, nama pengambil sampel, metode pengawetan yang digunakan, serta kondisi meteorologi saat pengambilan sampel. Tahap terakhir adalah memasukkan botol ke dalam termos, di mana di dalam termos sudah berisi es batu yang telah dihancurkan. Masukkan botol pertama, kemudian masukkan botol sampel kedua.
dan pastikan botol telah masuk sempurna. Kemudian tutup dan sampling air sudah selesai. Cultivate your hunger before you idealize. Motivate your anger to make them all realize. Climbing the mountain, never coming down. Break into the content, never falling down.